Pejamkan mata sejenak. Bayangkan sebuah tempat di mana manusia, alam, dan ekonomi tumbuh bersama dalam keberkahan. Inilah Kampung Ekopreneur, sebuah kawasan wakaf produktif yang memadukan spiritualitas, ekologi, dan ekonomi berkelanjutan. Gerakan yang lahir dari mimpi besar Jamil Az-Zaini dan para founder untuk membangun peradaban yang menebarkan manfaat, ketenangan, dan harapan baru bagi umat. Di tempat ini, setiap ayat menjadi inspirasi, setiap langkah menjadi ibadah, dan setiap wakaf mengalir menjadi kehidupan yang menyuburkan bumi, menenangkan jiwa, serta menumbuhkan kebaikan tanpa henti. Bersama para penggerak perubahan, jejaring perusahaan, bisnis, lembaga wakaf, dan insan-insan peduli, kami membangun ekosistem yang hidup, dikelola secara profesional, dijalankan dengan hati, dan diarahkan untuk menjadi solusi bagi umat. Mindset Milioner, 5 Mindset Brilian Meningkatkan Penghasilan. Webinar persembahan Meaningful Ways berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur, MHJA Series, dan OSB Omar Smart Brain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Untuk itu kepada Mas Ardi Gunawan, dipersilakan Mas. Baik, terima kasih Kang Reza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah teman-teman semuanya pagi ini sudah sangat antusias sekali ya. Sudah siapkan catatan, sudah siapkan pulpennya, karena ilmu itu seperti binatang buruan. Kalau nggak dicatat, dia akan lepas. Ya, al ilmu qaidun. Innalhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Teman-teman yang hadir di Zoom hari ini, saya mau tanya nih ya, siapa yang ingin menjadi milioner di tahun 2026? Ketik nama saya Mas AG ya, saya doakan yang ngetik ini yang nanti insya Allah akan tercapai 2026 ya, mungkin di bulan Desember. Ketik nama spasi saya Mas AG ya, Mas AG ya, saya sering dipanggil namanya Mas AG, Mas Ardi Gunawan ya, karena sama-sama kita belajar ya. Saya ingin di sini semuanya interaktif. Oh, saya Mas AG, Masya Allah. Ima ya, namanya siapa ini? Oh, malah Masya Allah banyak sekali nih, 500 orang. Ini termasuk sekolah online yang saya lihat sangat produktif sekali ya Kang Reza. Saya sering ngintip tiap pagi itu, memang yang paling dahsyat antusiasnya nih MC-nya ya. Yang bisa membawa audiens, kadang dibikin naik ke atas, kadang dibikin jiwanya tenang. Masya Allah, tabarakallah. Semoga ini jadi amal jariah Kang Reza dan juga semua penggagas di Meaningful Ways. Teman-teman semuanya, sebelum saya mulai, izinkan saya akan sedikit meng-share kepada teman-teman semua untuk dokumenter RCTI supaya lebih kenal. Insya Allah ketika lebih kenal, kita bisa lebih dekat. Ya, mohon izin bisa dibantu untuk ada salah satu slide di PowerPoint saya bisa ditayangkan dokumentasi RCTI. Next. Ya. Anda kembali bersama kami. Tidak hanya agama, santri pun banyak belajar bahasa. Oleh karenanya kemampuan menghafal cepat dibutuhkan oleh para santri. Berangkat dari kebutuhan ini, Ardi Gunawan membuat metode daya ingat sekaligus menjual obat nutrisi daya ingat yang diekspor ke ratusan negara. Kisahnya kami sajikan dalam Anak Pesantren Keren.
Menjadi seorang santri adalah pilihan. Banyak hal yang saya dapatkan dari Gontor. Gontor ini kuat dengan yang namanya persaudaraan dan juga menjadi seorang leaders. Kita betul-betul dicetak menjadi seorang pemimpin. Saya masih teringat sekali pesan Kiai Haji Abdullah Syukri Zarkasi. Anak-anakku, santri-santriku, ketika kamu di luar di sana, jadilah seorang yang bisa membuka lapangan pekerjaan. Dan kalimat ini yang menjadikan motivasi saya untuk berbisnis dan tetap menerapkan apa-apa yang ada di pondok. Ya, alhamdulillah ini semua berawal dari pengalaman waktu saya di Gontor. Ya, saya memiliki ketidakmudahan untuk menghafal karena di sana kebanyakan bahasa Arab, bahasa Inggris. Dari situ saya berpikir seandainya ada sebuah formula, ya teknik menghafal, mungkin akan mempermudah saya sebagai santri. Jadi metodenya itu saya rangkum menjadi 3. Pertama adalah asosiasi untuk mendaya ungkit supaya kita itu bisa hafal. Yang kedua menggunakan metode repetisi, ya pengulangan dan pengulangan. Lalu yang ketiganya adalah imajinasi, memaksimalkan otak kanan. Kenapa otak kanan? Karena sifatnya otak kanan itu long term memory. Jadi kalau misalkan teman-teman untuk memudah menghafal ini bisa menggunakan kalimat ARDI, asosiasi, repetisi, dan imajinasi. Assalamualaikum, Fatimah. Guru dan kiai saya mengajarkan menjadi manusia yang bermanfaat. Ketika kita itu ingin mendapat kebahagiaan, bahagiakan dulu orang lain. Kalau kita ingin cerdas, cerdaskan orang lain. Makanya salah satunya saya membuat sebuah tempat belajar Quran. Mas Ardi itu motivator saya. Selalu diingat dari Mas Ardi itu, pendidikan adalah senjata yang mematikan yang bisa mengubah dunia. Di awal-awalnya sih agak susah panjang pendeknya. Nah, terus kok bisa cepet apa? Itu gara-gara apa sih? Karena kan dibenerin panjang pendeknya, yang salah mana, yang benar mana. Lalu setelah metode ini lahir, ada lagi persoalan. Banyak orang yang bertanya kenapa nggak ada vitaminnya gitu kan. Oleh karena itu lahirlah vitamin otak OSB ini. Meskipun saya tidak berlatar belakang farmasi, ya alhamdulillah saya punya tim dan partner yang tepat di bidang ini, sehingga lahirlah produk vitamin otak herbal yang bisa dikonsumsi buat anak dan dewasa. Alhamdulillah per bulan ya lumayan banyak lah. Pengiriman sudah sampai ke 4 benua, Amerika, ke Belanda, Austria, Mesir, Kairo, dan termasuk Mekah Madinah juga kita sudah pernah mengirim. Konsep sukses memang berbeda-beda satu sama lain, tapi saya sangat bersyukuri dengan keadaan saat ini. Harapan saya ingin lebih baik dan semakin istiqomah. Di sini juga kan ada materi penghafal Al-Quran ya. Metode beliau itu menghafal tercepat dengan kedipan mata. Alhamdulillah ketika saya terapkan kepada anak-anak, anak-anak juga bisa merespon. Terima kasih teman-teman semuanya. Alhamdulillah tadi sudah sedikit lihat ya dokumenter dari sebuah tayangan pada tahun 2001 ya, sebelum pandemi pas ya. Saya narasumber untuk pertama kalinya ya di tahun ini di MW. Izin kenalkan diri, nama saya Ardi Gunawan, founder Vitamin Otak OSB Omar Smart Brand. Alhamdulillah Allah memberikan amanah 3 perusahaan. Perusahaan pertama di bidang herbal yaitu Vitamin Otak OSB, dan adik-adiknya ada B Omar, ada Fitri, ada Vitamata, ada Nutrilemon ya. Itu semua kami buat tujuan untuk menyehatkan dan mencerdaskan bangsa. Dan yang kedua perusahaan Jelajah Bumi Internasional, yaitu yang bergerak di bidang travel, umroh, dan haji. Dan yang ketiga adalah Yayasan Pendidikan OSB Omar Smart Brand. Dari mulai PAUD Quran, TPQ, TKSD, SMP, SMA, sampai kampus digital S1 dan S2. Kenapa kok Mas AG terjun di dunia pendidikan?
Ini kuncinya teman-teman. Ketika saya hadir bertemu dengan kiai saya, beliau berpesan, bisnismu akan berlalu, panggungmu akan berlalu. Yang abadi adalah pendidikan. Ya, ini poinnya teman-teman. Makanya saya senang sekali di MW ini sedang membangun pendidikan, apalagi masjid. Ya, insya Allah mungkin lokomotifnya akan berbeda, tapi akan bertahan lama. Ya, wah, Masya Allah ada yang komen, Alhamdulillah dulu sering beli vitamin OSB. Ya, tenang ya, nanti saya mau bagi-bagi gratis deh. Kira-kira ada yang mau nggak ya? Ya, kira-kira kalau saya kasih 5 orang di sini, ada yang mau nggak nih ya? Mau semuanya ya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah, mau. Oke. Nah, kita akan belajar nih tentang 5 jurus. Biasanya sebelum mulai materi, karena saya memang backgroundnya seorang trainer otak kanan, ya saya mengajak senam otak dulu nih. Coba tangan kirinya angka 1 seperti ini. Oke. Tangan kiri angka 1, lalu tangan kanannya seperti ini. Oke ya, udah siap kan? Larikan ke kiri, terus ke kanan, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5. Oke, ini baru yang pertama Bapak Ibu ya, tenang. Sekarang yang kedua, tangan kiri ke belakang, lalu tangan kanan ke depan. Mas Age susah, memang gitu, mau berubah susah ya teman-teman ya. Oke, ini hari ini harus berbeda. Kita enjoy dulu Bapak Ibu. Anggap aja semua hutangnya lunas dulu. Oke. Nah, ya, udah. Ini yang kedua, ya. Alhamdulillah sudah jadi agen OSB. Oke, Masya Allah. Yang ketiga, tangan kirinya angka kelingking seperti ini, tangan kanannya jempol. Lari ke kiri, diganti ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Oke, sudah mulai tersenyum. Karena kalau cemberut terus nanti rezekinya nggak lancar. Jadi harus tersenyum, masih pagi nih. Ya, oke, kita semua punya masalah, tolong hilangkan dulu. Oke, sekarang yang terakhir. Ini lebih tidak mudah. Jempolnya taruh di telunjuk seperti ini. Lalu yang kiri jempolnya taruh di kelingking. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Pelan-pelan Bapak Ibu, ya. Saya tahu teman-teman lagi nggak konsentrasi ya. Ada yang mikirin jemuran, ada yang mikirin SPP ya. Santai dulu, relax. Masih pagi, tolong jangan dipikir yang berat-berat, ya. Oke. Nah, udah bisa semuanya. Yang jempolnya ke bawah, yang kiri jempolnya ke atas bersamaan. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Susah ya Mas? Ya memang untuk berubah itu memang nggak enak. Tapi kalau udah bisa, insya Allah gampang. Nah, sekarang saya pengen ngajak teman-teman bermain pulpen. Pulpennya taruh di sini, ditaruh di bawah jempol. Oke. Bapak Ibu kalau belajar harus nulis ya, itu tandanya kita menghormati ilmu. Oke ya. 1, 2, 3. Tiba-tiba sudah di bawah. Oke. Coba lagi ya. Sebentar nih saya mau nyalakan AC dulu. Nah, oke. Sudah bisa semuanya? Perhatikan ya. 1, 2, 3. Tiba-tiba pulpennya di bawah. Oh, tapi tangannya nggak bergerak, ya. Tangannya nggak bergerak. Oke ya, kita coba lagi. 1, 2, 3.
Malah jatuh pulpennya, Mas. Oke, oke. Ini sekarang saya coba ajarkan pelan-pelan ya. Perhatikan. 1, 2, 3. Diputar di seperti ini, masuk sini. Gol ya. Jadi gampang banget caranya. Caranya tuh gini, set. Nah, putar lagi. Oke. Ya. Ya seperti itulah kecepatan tangan. Ya, ada yang ketawa, "Oh begitu saja." Memang kalau kita itu nggak tahu caranya ya susah. Nyari duit 1 juta sehari kalau nggak tahu caranya susah. Kalau tahu caranya gampang, ya. Tugas saya di sini bagaimana Bapak Ibu ini pagi ini harus tersenyum, ya, harus tersenyum. Kenapa? Karena rezeki nggak suka orang yang cemberut. Ini mohon maaf ini ya, saya tadi malam beres-beres komputer, lightingnya ke bawah kantor, jadi cahayanya masih kurang jelas. Mohon maaf sekali, jadi kurang bagus ya tayangannya. Tapi insya Allah tidak mengurangi saya semangat memberikan ilmu kepada Bapak Ibu semua. Baik, Bapak Ibu semuanya sudah siap ya dapat jurus-jurus otak kanan dari saya? Oke, kalau udah tersenyum, sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu semua. Pilih mana? Pilih uang 100 juta atau pilih kebahagiaan? Komentar, pilih mana uang 100 juta atau pilih kebahagiaan? Kebahagiaan, 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 kebahagiaan. Oke, oke. Kalau Kang Reza pilih mana? Uang 100 juta atau pilih kebahagiaan? Masih mute ya? Bahagia dong dengan 100 juta. Enak, aduh. Emang pilih dua-duanya lebih enak nih ya. Nah, Bapak Ibu, kalau seandainya pertanyaan ini buat saya, pilih mana? Pilih kebahagiaan atau pilih 100 juta? Saya akan pilih 100 juta, Bapak Ibu. Karena pagi ini saya sudah bahagia, yang belum muncul 100 jutanya. Jadi kita sepakat, kita semua sudah bahagia, dan kita harus belajar lagi ya bagaimana meraih 100 juta. Nah, ini sebenarnya pertanyaan otak kanan. Kalau sejujurnya ya bahagia yang saya pilih. Ya, tapi saya yakin semua Bapak Ibu sudah bahagia dan sudah punya 100 jutanya, cuma belum diambil aja ya. Karena rezeki hari ini tuh rezeki yang baru, ide-ide sekian yang dicairkan. Banyak ide di sini yang belum kita cairkan. Baik, kita masuk ke jurus yang pertama. Mohon maaf, jurus pertama ini agak berat sekali. Saya masih belajar, saya belum sempurna, saya masih berusaha. Saya takut kalau ngomong itu, kalau dulu waktu di pondok, kita itu diajarin jangan sampai mengucapkan apa-apa yang belum kita laksanakan. Saya belum bisa melaksanakan sempurna. Bismillah, semoga kita sama-sama belajar. Kita masuk ke poin yang pertama. Oke. Jurus yang pertama Bapak Ibu semuanya bisa dicatat, jurus yang pertama ATK. Mohon maaf, saya kalau ngasih materi itu banyak singkatan supaya gampang dihafal. Karena saya pakar otak kanan, jadi sengaja membuat jurus yang setelah ini ingat. Loh, Mas AG ATK itu apa sih? Kok jurusnya ditaruh yang pertama? Oke. Catat di buku tulisnya ATK. Apa nih Mas AG ATK? ATK itu azan tinggalkan kerjaan. Loh, bukan alat tulis kantor. Azan tinggalkan kerjaan. Mohon maaf nih Bapak Ibu semuanya, kalau kita mindset pertama ini kita jalankan, insya Allah hati kita itu tenang. Insya Allah hati kita itu nyaman. Insya Allah rezeki itu bakal berkah ya. Bekerja adalah selingan sambil menunggu waktu sholat. Jadi mulai detik ini ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung tinggalkan masaknya. Langsung tinggalkan Zoom-nya. Tapi yang sopan.
langsung tinggalkan meetingnya, langsung tinggalkan aktivitas jualannya, langsung ke masjid. Kalau laki-laki, laki-laki sejatinya tidak sholat di rumah. Laki-laki selalu sholat di masjid. Ya, ini jurus yang pertama, Bapak Ibu. Ya, jurus yang pertama ini pegang, pegang. Masya Allah, hati jadi tenang. Ya, kenapa? Karena kekayaan sesungguhnya itu ketenangan jiwa. Ini yang mesti dicatat. Makanya saya bahas mindset ini global. Yang paling penting itu jiwa kita tenang. Jiwa kita tenang kalau kita selalu berusaha yang laki-laki ke masjid. Yang perempuan di rumah. Perempuan tuh cantik. Jadi disunahkan sholatnya di rumah. Kalau ke masjid boleh, tapi lebih baik di rumah. Tapi nggak dosa ke masjid. Yang penting dijaga kakinya jangan kelihatan, rambutnya jangan kelihatan. Itulah saking Allah memuliakan perempuan. Jadi jurus yang pertama ini, next adalah ATK. Azan, tinggalkan kerjaan. Gimana teman-teman, kira-kira jurus yang pertama ini siap? Mau praktek? Oke. Alhamdulillah, materi berikutnya boleh, next. Alhamdulillah, di OSB kulturnya ketika azan semua karyawan itu harus pergi ke masjid. Karena karyawan saya semuanya laki-laki. Yang perempuan itu in-house semuanya. Ya, karena tempatnya sempit, jadi ya sudah laki-laki aja lah. Biar kalau senggolan itu nggak masalah. Ya, alhamdulillah dipraktikkan juga teman-teman semuanya. Ya, pegang jurus ATK, azan tinggalkan kerjaan. Siapa yang hari ini punya hajat, pengen haji, pengen umroh, pengen punya rumah, pengen nikah, pakai jurus pertama ini. 40 hari insya Allah ngefek. Ya. Tapi Mas Age, aku udah lakuin Mas. Nggak ada tuh perubahan. Ingat, rezeki yang paling tinggi itu ridhonya Allah. Rezeki yang paling rendah itulah harta. Ya. Jadi mungkin dia dapat nih rezeki yang paling tinggi. Itu saya mengutip perkataan dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Jadi teman-teman dapat sebenarnya. Cuman bukan berbentuk harta. Ya, berbentuknya rezeki yang paling tinggi yaitu dapat ridhonya Allah. Ya, teman-teman semuanya, ini sebenarnya jurus ini pengennya taruhnya di akhir, tapi ya kayaknya harus dibawa di pertama ini teman-teman. Nanti setelah ini teman-teman, pokoknya setelah ikut Zoom, di rumah langsung, oh ya, ATK kata Mas Age, langsung tinggalin pekerjaannya. Oh iya ATK, wah langsung sholat. ATK, ayo Bi kita ATK Bi, kita ATK yuk. Bukan supaya duitnya banyak ya, supaya hidupnya berkah. Kalau hidupnya berkah, insya Allah duitnya pun cukup, semuanya berlimpah. Nah, mau hidup tenang dan berkah, pegang jurus ATK. Azan, tinggalkan kerjaan. Ada 5 jurus teman-teman semuanya. Insya Allah saya akan sampaikan hari ini. Nah, sudah ATK sudah dipegang jurusnya. Yang penting take action. Ya, sebentar lagi nanti zuhur nih jam 11.30 udah ada baca Quran. Saya di rumah itu pasang 2 kaligrafi. Kaligrafi pertama itu di bawah, kaligrafi kedua di lantai 2, dan itu semuanya di setel azan dan juga bacaan Quran. Jadi sudah seperti berasa di Masjid Madinah, meskipun di rumah sendiri. Nah itulah salah satu cara agar kita selalu diingatkan untuk ATK. Pegang deh Bapak Ibu ATK ini. Saya ini merasa alhamdulillah ya Allah, banyak sekali kemudahan-kemudahan yang Allah berikan. Bayangkan, panggilan Allah aja kita hormati. Ya, insya Allah jodohnya pun nggak ngaret. Ya, kalau misalkan belum ATK, kita biasakan. Dipaksa Bapak Ibu, dipaksa. Ustadz saya belum duha, Mas Age saya belum tahajud. Nggak apa-apa, yang penting yang wajibnya ATK. Tapi insya Allah pelan-pelan, yang sunnahnya juga kita hidupkan. Ya, pokoknya ini ATK. Baik, Bapak Ibu semuanya, gimana bisa dipahami jurus yang pertama? Insya Allah ini bahasanya mudah. Seperti kalau dibilang anak-anak Gen Z bahasa bayi. Gampang dicerna.
Ya, karena saya pun orang yang nggak begitu pinter, ya sudah saya membuat materi apa yang saya alami, apa yang saya rasakan, supaya Bapak Ibu semua bisa dapat kemudahan dan keberkahan dalam hidup. Nah, jurus pertama sudah saya kasih. Bismillah, siap ATK Mas Age. Mudah dipahami Mas Age, amin. Alhamdulillah. Yuk, kita bukannya mau berjanji ya, tapi ketik di bawah ini, siap ATK Mas Age. Ini ikhtiar, berusaha. Kalau dilanggar juga nggak dosa. Bismillah, siap ATK Mas Age. Siap ATK Mas Age. Siap ATK Mas Age. Diulang-ulang terus. Saya pun gemeteran ya, mau bawa materi ini ya. Kenapa? Aduh, saya tuh masih belum bisa juga sempurna, tapi Bismillah lah ya, insya Allah ini buat kebaikan, bukan buat saya juga, buat teman-teman juga. Nah, ini nomor satu teman-teman, kalau ini bisa insya Allah semua dimudahkan Allah, amin. Saya doakan yang mengetik hari ini siap ATK, Allah mudahkan semuanya, amin amin ya rabbal alamin. Sekarang jurus yang kedua. Nah, jurus yang kedua ini, di balik relasi ada banyak rezeki. Ini temanya, bukan jurusnya ya. Di balik relasi ada banyak rezeki. Makanya jangan pernah teman-teman terjebak pinjaman online. Ketika Anda terjebak pinjaman online, reputasi Anda akan jatuh. Nama Anda akan disebarkan di kontak Anda dan Anda akan dipermalukan. Bahkan ada banyak di Jawa Barat yang hampir mau bunuh diri gara-gara pinjaman online. Nah, sekarang saya kasih tahu jurusnya. Bagaimana teman-teman semuanya bisa beli rumah tanpa KPR, bisa beli mobil tanpa leasing, bisa beli apapun tanpa pihak ketiga dengan jurus yang kedua. Apa jurusnya? Next. IRP. Silakan dicatat ya. Memang mohon izin, ini banyak sekali narasumber di MW ini para asatid ya. Mungkin saya ngasih nuansa yang berbeda. Saya pengen teman-teman ini belajar bisnis, belajar mandiri. Mas Age tadi berapa menit sebelum sebelum azan kita baca Quran itu, Masya Allah. Ya, apa nih teman-teman IRP? Ya, ilmu relasi penawaran. Tulis dulu aja jurusnya. Setelah ini saya kasih tahu cara pakainya. Tulis di buku tulis ya. Ya, tapi yang mau komentar di Zoom juga boleh, karena repetisi ini adalah pengulangan guru yang terbaik. IRP, ilmu relasi penawaran. Ini kata Mas Age nih jurusnya, kalau pengen punya usaha, pengen umroh, beli rumah, beli mobil, IRP aja. Ilmu relasi penawaran. Oh. Jurus yang kedua apa nih Mas Age? Nih saya mau cerita nih, tolong dengerin Bapak Ibu semua. Dulu itu ketika saya baru nikah, istri saya itu minta mobil. Saya bilang gini, udahlah yang ada aja, insya Allah udah cukup. Oh saya pengen yang ini katanya. Lalu tiba-tiba saya curhat ke mentor saya bilang jangan tolak keinginan yang ada dalam hati, iyakan saja dulu. Lalu saya bilang gini, Bang beli mobil? Iya, insya Allah. Emang duitnya ada? Insya Allah. Itu 2016. Waktu itu saya masih ngontrak, ya hidup apa adanya, ya karena saya masih ingat sekali 2012 terjebak 2007, 2009, mohon maaf 2009 terjebak hutang riba dan saya berjuang, saya hijrah ke Jakarta. 2012 hijrah ke Jakarta dan alhamdulillah pada tahun 2012 itu semuanya lunas. Hutang itu semuanya lunas. Nah, ketika semuanya lunas, saya berazam dalam hati saya salah, saya salah, saya salah. Saya tidak ingin ulangi lagi ya Allah. Kalau semuanya sudah lunas, saya akan beli apapun dengan cara cash atau cash bertahap. Ini mantranya keren banget, teman-teman. Ya, teman-teman yang punya hutang, mantranya ini. Saya salah, saya salah, saya salah. Kalau nanti semuanya sudah lunas, saya nggak mau ngulangin lagi. Saya akan beli apapun dengan cara cash atau cash bertahap. Monggo dicatat. Saya salah, saya salah, saya salah. Kalau semua hutang sudah lunas, saya akan beli
apapun dengan cara cash atau cash bertahap. Nah, disitulah teman-teman saya berazam gak mau punya hutang di leasing, gak mau punya hutang di bank. Bahkan mohon maaf, hutang di bank syariah pun saya nggak mau. Ya, MUI bilang halal, tapi saya tidak mau dapat pertambahan nilai. Beli rumah 100 juta, nanti jadi 200 juta bayarnya. Nah, saya menghindari itu. Makanya pakai ilmu IRP. Apa itu IRP? Kuasai ilmunya, perbanyak relasinya, ajukan penawaran cash bertahap. Itu maksudnya. Jadi beli mobil jangan ke leasing, ke yang punya langsung. Kalau second, kalau baru ya sama juga. Saya langsung ke dealer. Saya prakteknya seperti itu. Sampai ada orang bilang gini, emang bisa Mas Age? Bisa kok. Jadi saya bilang sama dealer gini, cash bertahap maksudnya apa ya Mas Age? Maksudnya bayarnya nyicil bertahap, tapi harganya cash. Nah, ini kayaknya materi yang kedua udah mulai berat ini ya. Mungkin banyak yang agak ngeblank nih. Ini Mas Age gimana? Kenapa ngeblank? Karena saya masih punya cicilan Mas Age. Atau kumaha? Tenang, tenang, tenang. Ya, apa yang Bapak Ibu rasakan pernah saya rasakan. Makanya saya hadir di sini ingin memberikan sebuah solusi. Ilmu relasi penawaran. Contoh, mau beli mobil. Kuasai ilmu nyetir. Itu dulu dikuasain. Jangan beli dulu. Nanti Allah pantaskan. Mau umroh, kuasai dulu manasik. Nggak usah keluar uang dulu. Yang kedua, relasi. Cari orang-orang yang bergerak di bidang travel kalau mau umroh. Kalau mau beli mobil, cari teman-teman yang bekerjanya di dealer. Ini namanya menyatukan frekuensi. Kalau mau beli rumah, cari teman-teman developer. Nanti kalau udah temen, nawarnya enak. Itu maksudnya. Ya Bapak Ibu ya. Jadi IRP ini ilmu relasi penawaran. Nah, jadikan relasi. Oh, saya kalau mau beli rumah, saya jadikan teman dulu tuh marketingnya. Baru abis itu saya ngomong, ada nggak yang bisa saya beli, tapi nggak pakai bank. Saya maunya cash. Tapi bertahap bayarnya. Gitu. Harganya cash, bayarnya nyicil. Enak nggak? Enak. Pakai bank nggak? Enggak. Tenang nggak hidup? Tenang. Nah, ini kayaknya kepalanya mulai cenut-cenut ini. Aduh Mas Age bahas yang begini Mas Age. Salah nih Mas Age datangnya sekarang kenapa nggak dari dulu? Sudah Allah takdirkan. Ya, kuasai ilmunya, cari relasi, lakukan penawaran. Penawarannya cash bertahap. Sampai ketika saya mau beli mobil baru teman-teman, ini mohon maaf saya cerita. Saya bilang sama dealernya, boleh nggak saya bayarnya nyicil? Oh gimana Mas Age? Selama hidup di dunia ini baru Mas Age yang bisa begini. Coba dealer saya tawar bayar nyicil. Mobilnya baru. Saya bilang gini, saya tahu nggak bisa. Tapi gini aja deh. Saya bayarnya kalau ada uang saya bayar 10 juta, 2 juta, 3 juta. Nanti kalau udah lunas mobilnya turun. Mikir dia. Nah, kalau gini boleh ya Mas Age? Iya, saya nggak butuh sekarang mobilnya. Yang penting saya nggak punya utang. Saya udah tobat, nggak mau punya utang lagi. Close the door. Kalau syariah dia menawarkan beli dengan harga cash nanti nyicil. Silakan. Cuman kan harganya naik. Ya, ini saya kasih triknya Bapak Ibu. Jadi tawar sesuatu itu sama orangnya langsung. Beli rumah juga kayak gitu. Ibu berapa rumahnya? 100 juta. Boleh nggak Bu saya bayarnya 12 kali Bu? Sebulan misalkan 9 juta. Oh boleh, boleh, boleh. Jadi nggak pakai KPR. Gimana Bapak Ibu? Bab yang kedua ini memang agak sedikit berat, bisa dipahami. Jadi hindari yang namanya hutang riba. Sekarang beralih apapun itu IRP. Kuasai ilmunya dulu, perbanyak relasinya, ajukan penawaran dengan cara cash bertahap.
masuk akal IRP. Ya. Nanti kalau misalkan main ke rumah saya, main ke kantor saya, Mas Age boleh nggak saya beli rumah Mas Age? IRP. Ya, ini satu perguruan ya. Jadi IRP itu kita itu belinya cash tapi bayarnya bertahap. Dan mohon maaf Bapak Ibu semuanya, di saat orang cari rumah itu susah, pada saat itu juga banyak orang jual rumah susah. Jadi orang susah ketemu orang susah, jodoh, akhirnya deal. Daripada saya susah jual rumah, udah dibeli kamu aja deh. Bayar 10 kali nggak apa-apa. Asik. Jadi nggak pakai bank. Keren, selama ini mikirnya beli harus punya uang banyak. Kalau nunggu uang kumpul, nggak beli-beli Bapak Ibu. Pakai ilmu IRP. Ini udah saya buat nih ilmunya, sudah saya praktekin. Di umroh juga kayak gitu. Saya masih ingat 2016 sebelum saya buat travel umroh. Saya bilang sama yang punya travel, "Eh, mau umroh Mas Age?" Mau, mau. Gitu. Bayar Mas Age? Saya tulis nama dulu deh. Tulis nama dulu, bawa koper, nggak punya duit. Tulis nama dulu, bawa koper, nggak punya duit. Besoknya dia WA lagi. Mas Age bisa nggak ngisi public speaking di travel saya? Oh bisa. Jadi temen kan? Jadi temen. Besoknya dia yang nawarin saya. Mas Age mau nggak berangkat umroh? Tapi Mas Age nggak usah bayar. Jadi tour leader. Mau. Akhirnya apa? Berangkat saya. Bayar nggak? Enggak. Pakai ilmu IRP. Ya. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah. Kalau sudah terlanjur KPR gimana ya? Ini sepertinya perlu sesi kedua. Tenang, nanti saya akan muncul lagi di sesi kedua. Kita bahas bagaimana terlepas dari hutang. Ini dari sekian materi kayaknya kok bagian saya kok mukanya pada sedih semua ini. Apa karena ingat cicilan? Salah kayaknya materi hari ini ya. Mas Aga butuh MC nggak di travel umrohnya? Nah ini namanya penawaran. Udah pakai ilmu IRP. Oh, insya Allah butuh MC, butuh terleader, butuh marketing. Jadi teman-teman nggak semuanya pakai duit IRP. Saya loh punya prinsip teman-teman. Beli apa-apa nggak pakai duit. Pakai IRP. Mohon maaf Bapak Ibu, ini saya bocorin. Saya waktu mau nikah, itu saya cari uang 100 juta. Saya detailin nih, untuk mahar sekian, untuk kontrakan sekian. Ya. Nggak modal Bapak Ibu. Saya jual lisensi trainer menghafal cepat. Bagaimana menghafal cepat? Itu saya jual 10 juta training for trainer. Ada 10 orang yang daftar. Dapat 100 juta buat nikah. Jadi kalau kita itu Bapak Ibu berpikir kreatif, semuanya bisa nggak pakai uang. Memang belinya pakai uang, tapi cara dapat uangnya itu gampang. Relasi itu Mas, ada yang mau cash bertahap gimana caranya? Ini gimana? Jurus yang kedua bisa dipahami? Ini kalau udah paham enak Bapak Ibu. Minta nomor HP Mas. Nanti di akhir saya kasih nomor handphone saya. Saya kasih buat teman-teman banyak peluang. Saya udah izin kepada Mas Imam untuk ingin sekali membina teman-teman yang pengen punya penghasilan. Saya pengen bimbing supaya punya penghasilan. Dan alhamdulillah, silakan Mas Age. Nah, teman-teman siapa di sini yang pengen saya kasih peluang? Ada yang mau? Pasti mau semuanya. Masya Allah. Ini baru jurus yang kedua teman-teman. Tadi yang terlanjur udah punya utang Mas Age gimana caranya? Nanti. Itu di sesi yang berikutnya kayaknya ya. Saya udah kasih 35 judul bisnis ke tim MW. Nah, ini buku saya yang kelima dipilih. Nah, nanti mungkin lebih cakep ya kalau kita bahas buku bebas utang. Saya nulis buku 35 buku teman-teman. Yaitu setiap kali saya safar di pesawat, itu ide-ide muncul. Ntar saya bocorin juga. Gelombang mana yang namanya gelombang sumber rezeki. Kita bahas. Seru sekali teman-teman ilmu ini. Masya Allah. Tabarakallah. Kita lanjut ya. Soal sampai jam 6:30. Kalau saya lihat narasumber sebelumnya itu sampai 6:30.
Nah, sebenarnya kalau sampai jam 12 juga saya siap ini Bapak Ibu ya. Cuman ibunya nggak siap ini, kasihan mau masakin buat suami. Next, jurus yang ketiga. Sepenting-pentingnya uang, ilmu tentang keuangan itu lebih penting. Jadi kalau Bapak Ibu pernah bangkrut, berarti Bapak Ibu sukses. Sukses nutup tokonya. Berarti Bapak Ibu itu punya ilmunya. Nah, ilmu bisnis itu 3. Buka, sistemasi, delegasi. Saya singkat jadi BSD. Yang teman-teman punya usaha, Anda tolong jangan dulu sewa toko. Anda bisa namanya sinergi. Yang penting buka dulu usahanya. Jangan sampai pinjam uang ke bank. Mohon maaf Bapak Ibu. Antara pinjaman hutang riba dengan bayar dari profit bisnis itu nggak ketemu. Kenapa nggak ketemu? Karena bunganya lebih besar. Dan bunga itu pasti, penghasilan nggak pasti. Ya. Ini rumus bisnis. Buka, sistemasi, delegasi. Ya, cukup 1-2 tahun teman-teman buka bisnis, ya jualan sendiri, setelah itu delegasi, kasih ke ahlinya. Saya 3 perusahaan, 2 perusahaan, 1 yayasan, semuanya saya delegasikan semua. Makanya saya bisa jalan-jalan, bisa ngisi Zoom, sehingga tetap bisnisnya jalan, orangnya bisa jalan-jalan. Kenapa? Nah, ini jurus yang ketiga, delegasi. Apapun yang kita konsepkan, apapun yang kita create, kita harus delegasi. Jangan takut kita itu rezekinya nggak kebagian. Nah, membangun delegasi itu gimana Mas Age? Ya kita bagaimana membuat orang menjadi seorang leader. Karyawan saya semuanya lulusan SMK Bapak Ibu. Dan sekarang semuanya rata-rata sudah S1. Saya mendidik mereka dari semenjak masih kecil. Dan sekarang ada yang sudah jadi CEO, ada yang sudah digital marketer, ada yang sudah pinter masak. Semuanya saya letakkan di bakatnya masing-masing. Nanti kalau Bapak Ibu dari MW ini mau kopdar di OSB, silakan. Ya, tempatnya kecil, insya Allah bisa buat belajar. Ya, ini loh, saya jadikan dia koki master, saya jadikan dia CEO, saya jadikan dia marketer digital. Nah, Mas, apa rumus yang ketiga? Rumus ketiga itu BSD, Bumi Serpong Damai. Ya, bukan ya. Buka, sistemasi, delegasi. Jadi kalau mau bisnis itu, buka dulu Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak mikir. Terlalu banyak mikir, nggak jalan-jalan. Nah, ini jurus yang ketiga, BSD, buka, sistemasi, delegasi. Nah, memang ini semuanya nih tema-tema yang harus kita bedah masing-masing satu jurus ini 3 jam mesti kita bedah. Bagaimana membuka bisnis, bagaimana mengsistemasi, bagaimana mendelegasi. Sehingga Bapak Ibu, Anda usaha jalan, Andanya bisa jalan-jalan. Jangan sampai Bapak Ibu, kita buka bisnis, kita yang soro. Kita yang jaga, kita yang masak, nggak habis kita yang makan. Ya, karena kita tuh mesti punya waktu untuk keluarga. Ini yang paling penting. Ya, jangan sampai gara-gara bisnis kita nggak bisa punya waktu untuk keluarga. Makanya jurus BSD ini muncul. Buka, sistemasi, delegasi. Ini jurus yang ketiga. Ini ketiga atau keempat? ATK sudah, IRP sudah, BSD sudah. Nah, jurus yang keempat. Saya nggak sabar-sabar pengen jurus yang kelima ini ya. Di balik masalah ada rezeki besar, akan hadir tidak ada masalah, masalah hanya ada dalam pikiran kita. Ini waktu saya jalan-jalan ke Dubai. Saya ambil foto, habis itu polisinya ngejar saya. Karena di Dubai nggak bisa teman foto-foto sembarangan kayak di Indonesia. Ya. Nah, kutipan motivasi ini itu jurusnya adalah sekarang jurus yang keempat ya. Reframing. Reframing. Next. Apa reframing? Mengubah masalah menjadi anugerah. Ada di sini yang punya istri, mohon maaf, misalkan istrinya kok, mohon maaf,
cerewet. Oh, bukan cerewet. Berarti sayang, ya gitu. Reframing. Jadi kita itu hidupnya bahagia. Ya. Ada yang mohon maaf lagi kurang sehat hari ini, bukan enggak kurang sehat, lagi istirahat. Itu namanya reframing. Jadi mengframe ulang kejadian masalah menjadi anugerah. Akhirnya Pak, pikiran kita bahagia. Kalau pikiran bahagia, rezeki masuk. Gitu caranya. Ada di sini yang mohon maaf punya hutang dan belum bisa bayar, tenang dulu ya. Anggap aja Allah lagi apa? Lagi melatih kesabaran. Yang penting kalau ada yang nagih dijawab. Ya. Ada yang misalkan bisnisnya bangkrut, oh bukan bangkrut, sedang relokasi. Walaupun tempat relokasi berikutnya belum ada. Jadi jurus reframing ini sebenarnya kita mengolah kata. Selalu diolah kata-kata yang mau keluar itu kita ganti jadi positif. Ya. Jadi teman-teman jurus yang keempat adalah olah kata. Mengubah kata negatif menjadi kata positif. Atau reframing. Nah, ya. ATK sudah, IRP sudah, BSD sudah, reframing sudah. Ini Mas Age materinya masih pagi berat banget. Untung pagi hari ngisinya. Coba malam hari. Bapak Ibu udah tidur semua ini. Aduh. Oke, sekarang kita masuk jurus yang kelima. Next. Nah, di balik peluang ada banyak uang. Di sekitar kita banyak sekali peluang. Lihat dengan jeli lalu take action. 1 tahun atas izin Allah jadi miliarder. Nah, jurus yang kelima ini namanya action miracle. Apa artinya Mas Age? Orang yang take action dapat keajaiban. Ya. Saya dapat jurus ini di depan Ka'bah. Saya bilang sama bapak saya, Pak, mau nggak nyium Hajar Aswad? Mau. Yang penting Papa action, melangkah. Di sana dapat atau enggak, itu gimana nanti. Yang penting melangkah. Akhirnya dia melangkah, set berdua sama saya lepas, beliau lepas, ketemu lagi setelah dari Ka'bah, beliau bilang gini, ya Allah, bisa nyium Hajar Aswad. Saya mikir, apa jurusnya? Oh iya, action miracle. Yang action dapat keajaiban. Nah, 5 jurus ini Bapak Ibu, silakan disimpan. Nanti insya Allah kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Karena di sini saya tadi sampaikan, di balik peluang ada banyak uang. Sekarang saya mau tanya sama Bapak Ibu semua, siapa di sini yang mau peluang dari saya? Angkat tangan. Oh, Masya Allah banyak sekali ya. Insya Allah Bapak Ibu, ini saya bukan pembisnis MLM, ini 2 perusahaan punya saya pribadi dan satunya program pendidikan. Jadi Bapak Ibu semua nanti punya 3 bisnis. Bisnis kesehatan, bisnis travel, dan bisnis pendidikan. Ya, mau semua. Oke. Ini nggak lama-lama, tolong siapkan catatan. Oke, next. Next. Oke. Ini nomor pribadi saya. Silakan dicatat dulu di WA-nya semuanya. Di WA-nya dicatat. Nah, terus ketik nama spasi ya. Ketik nama spasi materi mindset. Nanti saya akan kasih materi hari ini dan saya kasih peluang dari saya. Ya. Teman-teman Mas Age, saya catat di buku. Oh, kalau nyatet di buku sampai kiamat nggak dibuka. Harus catatnya di handphone. Oke, saya cek dulu sudah ada yang masuk belum. Ketik nama spasi materi mindset. Bukan di grup, bukan di Zoom ya, tapi di WhatsApp. Ya. Nama spasi materi mindset. Oke. Sudah ada 20 orang yang WhatsApp. Bismillah.
Mohon izin ya. eh 5 orang pertama, 3 orang aja. 3 orang pertama nanti saya kasih hadiah vitamin OSB ya. Nah, dan semuanya yang WA hari ini insya Allah dapat materi dan dapat juga peluang dari saya. Oke, saya kasih waktu hanya 2 menit. Jangan tulis di buku, tapi langsung di WhatsApp. Ya, insya Allah saya kasih peluang herbal, peluang travel, dan peluang pendidikan. Dan semua itu proven teman-teman bisa langsung menghasilkan. Ya, bisa langsung menghasilkan. Cukup teman-teman ketik nama spasi materi mindset. Wah, ini banyak sekali. Oke. Ya, mungkin saya kasih waktu 1 menit lagi. Nah, sambil teman-teman catat nomornya, lalu absen nama spasi materi mindset, Anda bisa di-save di sana Mas AG ya, Mas AG. Ya. Sambil teman-teman nyatet, izin saya sampaikan, insya Allah teman-teman nanti saya kirim materi saya pada hari ini. Dan yang kedua, dapat peluang dari saya. Ada 3, ada kesehatan, ya vitamin otak OSB nih, Omar Smart Brand. Mohon izin. Ini ya, insya Allah nanti teman-teman juga akan dapat peluang dari sini dan teman-teman juga akan dapat peluang dari yang lainnya. Ya, ini OSB. Loh, kok bunyi terus HP-nya ya? Oh, berarti teman-teman banyak yang pengen peluang juga ini ya, Masya Allah. Ya, teman-teman ya, ini sudah masuk semuanya. Insya Allah semua di sini akan terbimbing untuk finansialnya bertambah. Jangan telepon ya. Nanti kalau telepon, saya pengen ngumumin nih, ada 3 orang pertama yang tadi WhatsApp. Saya kasih hadiah nanti OSB ya, vitamin otak. Namanya itu adalah, ini saya nyarinya aja susah nih Mas Reza ini. Ini antusias sekali nih. Ada yang dari Malaysia lagi Mas Reza ini. Ya Rob, banyak sekali ini ya. Saya pertama kali nih menghadiri Zoom seantusias ini. Ini siapa sebenarnya dalangnya ini? Pakarnya siapa ini? Kok bisa banget membuat sekolah online seantusias ini nih? Masya Allah. Udah saya nggak bisa lihat namanya. Nanti saya akan namanya Muti, Usnul, sama Dasumiat. Nah, 3 orang ini nanti saya minta alamat. Muti, Usnul, Dasumiat. Ya, kalau saya lupa tolong diingatkan. Teman-teman kirimnya ke WhatsApp yang ada di layar ya. Bisa ditampilkan lagi. Bukan Reza yang tadi ya. Ya. Kalau Mas Reza nanti saya kasih obat pijet, Mas. Ada ya. Namanya New Zendi. Ini produknya. Ya. Nah, ini dia. Kayaknya cocok buat traveling. Nanti saya kasih produk ini buat Mas Reza. MC kita ini perlu stamina, Bapak Ibu. Nah, sambil Bapak Ibu absen, mungkin ada informasi atau tanya jawab atau gimana, kalau memang masih ada kesempatannya, saya kembalikan kepada Mas Reza. Saya tunggu absennya dari sekarang. Silakan. Masya Allah. Siap Mas Age. Aduh, kelas pagi hari ini penuh keceriaan, kebahagiaan, keberlimpahan insya Allah buat kita semua. Hatur nuhun. Jazakumullah khair. Aduh, Masya Allah nih rezeki banget jujur buat saya pribadi. Akhirnya bisa belajar langsung sama Mas Age. Dan bener ya, ketika kita bisa mengubah shifting mindset kita, ternyata walaupun mungkin ya belum kita bisa amalkan sepenuhnya, tapi setidaknya keyakinan mulai tumbuh gitu dalam diri kita, yang akhirnya insya Allah kita sama-sama untuk mendorong diri kita. Sudah kirim WA ya Mas Age? Iya silahkan ya. Jadi, nah ini saya infokan lagi nih. Bagi yang tadi juga ada yang di grup MSP bahkan nge-share nomornya. Silahkan dikirim langsung ke nomornya Mas Age ya. Nah nomor Mas Age tadi tuh yang ada di layar. Atau juga ada yang diketik tadi bantu di kolom chat tuh. Nah silahkan. Nih kirim WA ke sini Bapak Ibu. Nah ini ada yang bantu tadi Bu Wiwi. Oke nih saya bantu juga deh biar ibu-ibu nih khususnya biasanya agak kesulitan. Nah, silahkan nanti kirim WA-nya ke sini, gitu ya. Oke,
Insya Allah kita masih ada waktu, Mas Age. Bagi Bapak Ibu yang mau sesi tanya jawab, boleh raise hand seperti biasa. Ini saya izin lower dulu semuanya ya. Namun sebelumnya izin menginfokan kembali juga untuk Bapak Ibu yang masih stay. Alhamdulillah tadi sampai 800 lebih bahkan ya pagi hari ini hadir. Dan yang merasakan kebermanfaatan dari Meaningful Ways ingin terus support kegiatan kita gitu ya dengan cara memberikan support terbaiknya, infak terbaiknya. Yuk sama-sama kita berjuang untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat seperti pagi hari ini kan. Bermanfaat atau bermanfaat banget kira-kira buat Bapak Ibu? Bermanfaat kan? Nah, mudah-mudahan ini semakin luas syiarnya. Yuk kita berkontribusi, kita sama-sama menolong gitu ya untuk menebarkan ilmu yang bermanfaat dan juga menjadi bagian dalam proses pembangunan Masjid Eko Wakaf. Karena seperti diketahui bahwa saat ini Meaningful Ways sudah berkolaborasi dengan Kampung Ekopreneur, salah satunya dalam pembangunan Masjid Eko Wakaf di sana. Jadi setiap infak Bapak Ibu sedekahnya yang dititipkan kepada kami gitu ya, selain dalam rangka menebarkan ilmu seperti pagi hari ini, juga untuk kontribusi pembangunan Masjid Eko Wakaf. Bisa langsung ke BSI 202 2120 215 atas nama Masjid Eko Wakaf. Dan satu lagi info terlebih dahulu boleh ya di bulan ini. Nah, insya Allah ini ada ajakan dari Ustadz Indra Firmansyah untuk apa? Nah, kita simak deh satu video berikut ini dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indra Firmansyah mengajak ayah bunda, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, ikuti kelas intensif mengenal riba di sekitar kita lewat WA, kuliah lewat WA, Kulwaf. Kita akan diskusi intensif di grup WA dan tetap mendapatkan ilmu yang mendetil tentang riba. 12 hari loh, ditunggu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbatas untuk kuliah WhatsApp kita nih, perdana kita akan coba membuat sebuah kulwa gitu ya bersama Ustadz Indra Firmansyah. Spesifik temanya adalah merdeka dari riba ya, insya Allah. Nah, silahkan bagi yang mau daftar, mau join, boleh klik aja link pendaftarannya seperti biasa. Dan masih ada waktu kurang lebih 5 menit ke depan ya, karena Meaningful Way saat ini, karena kita sekarang mulainya jam 5 gitu ya, udah open Zoom, kemudian kita mulai buka webinarnya 5.15, jadi kita optimalkan sampai dengan pukul 6.45 ya Bapak Ibu sekalian, biar cukup semuanya gitu ya, nggak berlebihan. Nah ini mudah-mudahan nanti bisa sampai ke Bu Neni. Kita awali dulu dari Bu Rahayu nih yang sudah resen duluan. Silakan Bu Rahayu. Apa yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Reza, Mas Ardi, terima kasih waktunya. Cuma gini mau bertanya, untuk memperbanyak relasi kalau kita tidak punya skillnya itu gimana? Apa memperbanyak relasi apa aja gitu atau gimana? Kalau kita enggak punya faknya atau skillnya di situ, bukan skill yang sama dengan kita, tetap memperbanyak relasi tadi itu. Nah itu Mas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, insya Allah. Mas Age, boleh langsung dijawab aja terlebih dahulu. Silahkan. Baik, bagaimana cara memperbanyak relasi? Saran saya, kalau pengen banyak relasi itu banyak-banyak ikut seminar. Biasanya di tempat seminar itu frekuensinya sama orang-orang yang pengen bertumbuh. Kalau kita nongkrong di tukang ojek, nanti mindset kita sama, ngerumpi kayak gitu ya. Tapi kalau kita itu ikut komunitas seperti MW, ini kalau misalkan ada kopdar offline-nya ikut gitu kan. Itu orang-orang yang satu frekuensi. Ya, kan banyak komunitas-komunitas yang positif, ibu ikut di sana. Nah, kalau pengen lebih dikenal lagi, sering-seringlah berbagi hadiah. Karena orang itu akan mengingat orang yang pertama minta, yang kedua ngasih. Itu dilingkarin. Oh, saya kalau ketemu dia itu saya dikasih hadiah. Nah, jadilah orang itu dekat seperti saudara. Ya, ketemu siapapun Bapak Ibu bawa bingkisan misalkan ini buat Ustadz, ini buat Bapak, ini buat Akang gitu ya. Jadi banyak teman-teman untuk menambah relasi, sering ikut seminar-seminar positif, lalu di sana pertemanan dimulai. Semakin HTM-nya besar, semakin bagus. Ya, istri saya itu jalan-jalan ke luar negeri misalkan.
Misalkan biayanya misalkan contoh 50 juta, berarti relasinya 1 miliar. Ya, semakin HTM-nya semakin besar, itu berarti semakin berkualitas. Ya, saran saya, Ibu Rahayu dan kawan-kawan yang ingin bertambah relasi, sering-sering ikut seminar. Seminar ataupun ikut training, di sana ada banyak orang satu frekuensi yang siap berkolaborasi. Demikian. Oh, Masya Allah, relate banget nih. Sepakat banget sama Mas Age. Nah, walaupun saya belum seperti Mas Age gitu ya, dampaknya, tapi Alhamdulillah betul banget tuh praktek itu, ikut belajar ke sana kemari, ternyata relasi kebuka dengan sendiri, peluang kebaikan. Terima kasih. Baik, Mas Age, izin satu lagi ya, Mas. Ini Siap. ada Bu Neni nih, yang beliau walaupun di jalan, Masya Allah semangat belajarnya luar biasa nih. Kita dengarkan ya, Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ada insight buat kita juga. Silakan Bu Neni dari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Agi, saya bersyukur pada Allah, ada hamba Allah yang luar biasa ya, punya punya satu mindset ya, dan punya karya lah gitu, punya produk. Nah, tapi kemudian yang jadi pertanyaan saya dengan usia yang kemudian pengalaman yang saya tuh sebetulnya sudah masuk ke banyak MLM sebenarnya. Nah, tapi saya tidak pernah betah dengan itu gitu. Nah, bagaimana caranya saya bisa betah di OSB ini, MLM-nya Mas Age ini, sehingga kemudian saya bisa bertahan gitu. Tips apa, teknik apa yang bisa kami lakukan untuk kemudian bisa bertahan di MLM-nya Mas Age ini. Syukran. Jazakallah khairan. Wah, Ibu. Makasih Bu Neni, pertanyaan bagus. Jadi bisa saya langsung jawab Ustaz Reza? Iya, silakan Mas. Yang pertama teman-teman, di OSB ini kolaborasi dengan Meaningful West. Bagi teman-teman MY semuanya yang ingin nambah penghasilan, ayo bersama OSB kita kolaborasi. Saya ingin jawab, untuk pertama OSB ini bukan multi level, ini seperti konvensional. Jadi ibu beli lalu jual. Jadi tidak ada rekrutmen gitu, tidak ada. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua, bagaimana supaya kita bisa istiqomah. Jadi gini Bapak Ibu, kebutuhan hidup manusia itu dua. Ya, pertama adalah dompetnya, yang kedua adalah ilmu. Ya, jadi banyak belajar. Ya, banyak belajar. Insya Allah saya punya banyak karya yang akan saya sampaikan juga sama teman-teman di sini semua. Kita sering belajar, ya, karena ketika kita hati terisi, pikiran terisi, insya Allah itu lebih tenang. Dan ini lebih besar rezekinya daripada penghasilan. Ya, jadi untuk Ibu ini nanti ada program apa, pembelajaran apa, ikutin itu semua, insya Allah membuat kita lebih bertumbuh. Nah, kalau di usia Bu Neni ini, tentu yang paling prioritas adalah bagaimana ilmu-ilmu yang membuka mindset lebih positif, ya, lebih tenang, lebih wise, lebih bijak. Nah, ini ilmu yang paling penting. Jadi dua kebutuhan ini diisi, kebutuhan ilmu dan kebutuhan penghasilan. Insya Allah kalau dua ini bisa sinergi, bisa balance, kita bisa lebih tenang dan lebih seimbang. The power of balance. Kapan kita belajar ilmu bisnis, kapan kita belajar ilmu agama. Jangan melulu belajar ilmu bisnis tanpa belajar ilmu agama. Makanya ini diselingin oleh Kang Reza, ilmu bisnis saya masuk supaya seimbang juga. Ya. Jadi supaya kita juga pikirkan di dunia dan pikirkan di akhirat. Tapi prioritas Bapak Ibu itu ilmu agama. Ya, ilmu agama ini harus dipegang. Ya, kita nanti semoga di MY juga ada pelajaran bagaimana sholat yang benar, bagaimana takbir, bagaimana pembagian ahli waris. Wah, ini tugasnya masih panjang. Insya Allah dua tadi ya, Ibu Neni, perbanyak menuntut ilmu dan juga untuk penghasilan perbanyak relasi. Demikian. Alhamdulillah Bu Neni itu udah angkat jempol, senyumnya semakin lebar. Ya, dinotis banget ya Bapak Ibu sekalian, OSB ini bukan MLM katanya ya. Jadi bismillah. Dan yang lainnya tuh nanti kita praktekkan bareng-bareng agar istiqomah kita pelajari juga ilmunya, insya Allah. Oh, Alhamdulillah sudah pukul 6:46. Mohon maaf Bapak Ibu lebih 1 menit ya. Namun seperti biasa sebelum kita tutup, kita dengarkan dulu satu meaningful statement sebagai penutup dari Mas
Agi. Tuh anak-anaknya udah mau pamit sekolah juga tuh sama tuh. Silakan Mas Agi. Teman-teman, mohon izin Kang Reza, slide terakhir ada Instagram saya supaya nanti bisa keep. Ya. Boleh. Pak Admin boleh ditampilkan slide terakhir dari Mas Agi. Nah, teman-teman silakan follow Instagram ini, Ardi Gunawan OSB. Saya setiap hari insya Allah rutin itu memberikan jurus-jurus di sana. Jadi nanti teman-teman bisa istiqomah, bisa lihat-lihat. Dan tadi yang belum WhatsApp dan pengen banget peluang dari saya, ada yang nanya juga OSB itu apa? OSB itu ini teman-teman, ini vitamin otak sudah 12 tahun. Alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Nanti teman-teman dapat peluang ini juga dari saya. Ketik nama spasi materi mindset di nomor yang ada di layar. Silakan difoto dulu. Nanti teman-teman di WA. Silakan difoto yang belum. Nanti teman-teman WhatsApp pas lagi santai. Nah, sambil teman-teman memfoto, izin saya kasih statement terakhir dari saya. Tolong follow dulu ya. Kalau yang nggak follow nanti nggak asik. Ya. Nah, oke, teman-teman. Satu, ini mohon maaf agak lucu ya statement terakhirnya. Cuman supaya teman-teman berubah ya. Yang pertama, kuku digunting sampai habis setiap hari Jumat. Itu pertama. Oke, yang pertama. Yang kedua, bangunin anak ketika sholat subuh. Bapak atau ibu. Yang paling bagus bapak. Bangunin anak setiap sholat subuh. Oke, yang ketiga, hindari najis air kencing. Nah, silakan catat. Cepet catat ya. Yang ketiga, hindari najis. Keempat, kurangi atau hilangkan kebiasaan merokok. Oke, yang kelima, subuh di masjid. Oke. Nah, yang keenam, berbakti sama orang tua. Telepon, WA, kirim gambar, kirim video. Oke. Yang ketujuh, bismillah, ATK-nya dipegang. Nah, itu statement terakhir, tapi panjang sekali penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya Al-Fakir, masih perlu belajar. Makanya saya dipanggilnya Mas Age aja, jangan Ustadz, karena memang tidak mudah untuk menerima gelar Ustadz ini. Masih banyak ilmu yang saya tidak miliki, makanya saya hanya bisa memberikan motivasi semangat kepada teman-teman. Perempuan nggak ke masjid nggak apa-apa, laki-laki ya. Yang keempat gimana nanti tanya sama temennya. Jazakallah, mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran, jazakallah khair Mas Age, berkah selalu sehat ya insya Allah. Gimana Bapak Ibu? Kayaknya tadi yang closing statement juga perlu kita bedah ya satu-satu nih. Lebih banyak closing statementnya nih, ada 7 poin. Kira-kira setuju nggak nih kalau kita berikan kesempatan lagi buat Mas Agi mengisi Meaningful Ways ya? Smooth nggak tuh, smooth nggak? Boleh ya, bismillah ya. Tapi tanya dulu nih jamaahnya. Kalau setuju nanti kita coba cari lagi jadwal beliau kapan kosongnya. Wah, setuju banget. Nah, Mas Agit tanggung jawab ya. Nanti kapan-kapan ditunggu lagi di Meaningful Ways. Mudah-mudahan Allah ridha. Kita cukupkan dulu ya untuk pagi hari ini Bapak Ibu sekalian. Nah, endapkan dulu ilmunya seperti biasa. Insya Allah kita besok ketemu lagi. Dan bagi Bapak Ibu yang mau join intimate session bersama Ustadz Indra nanti malam juga diperbolehkan. Silahkan gabung menjadi keluarga Meaningful Support Program ya. Kebaikan kita semakin luas. Dan penambah keberkahan pagi hari ini kita tutup dengan sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta berkah selalu, paling mendoakan, kirim yang terbaiknya buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Because of you,
I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you, I feel blessed. You're a gift, and the more I discover, I found peace in my mind, body, and soul. Through your light, I can never be broken. You're my shelter in the time of storm. And I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my deen. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Cause I follow till I cause I follow till I Subhanallah, Alhamdulillah, I can't